Tuhan itu adalah tipe orang, misalnya tipe pribadi, kalau Anda datang sudah rasanya give up itu sama Tuhan itu tiba-tiba punya pengharapan. Tuhan itu tidak ada jalan buntu soalnya. Tapi saya tidak berkata gini untuk menuduh orang-orang yang sudah cerai gitu berarti you're a loser atau sebagai seorang pecundang, bukan. Tapi saya tunjukkan di sini bahwa Tuhan tetap nggak berubah, jangan kau ubah karakternya, he still hates divorce. You know kadang-kadang perceraian itu bisa juga diizinkan, tapi tak akan pernah dalam dunia Tuhan dirayakan. Saya ulang dalam bahasa Inggris, a divorce may be permitted, but it would never in God's world be celebrated. Ini bisa jadi quote ini. Makasih Tuhan untuk penerangan. Bisa diizinkan, bisa, sebaiknya jangan. Tapi tidak mungkin dirayakan. Orang yang kena terminal illness, penyakit yang sangat parah misalnya kanker, bisa sembuh. Tapi kenapa kita harus kanker dulu? Haruskah kita mencobai dan berkata, toh bisa disembuhkan? Tuhan bisa memberiku kesempatan lagi. Pernikahan lagi, Tuhan masih bisa buat aku happy, bisa. Haruskah? Kami mau menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Justru di zaman yang semakin tidak menentu, zaman perang, zaman manusia gampang berubah menyerah, kami mau teguh berjalan di jalan-jalan-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu jadi pelita di kaki kami, terangi jalan hidup kami. Hamba berdoa supaya jemaat ini satu-satu Dikau berkati, per individu dan per unit family, whole utuh Tuhan. Bukan hanya pulih, tapi glory, your glory, kemuliaan-Mu Kau nyatakan dalam setiap keluarga. Aku berkati jemaat-Mu ya Tuhan dengan nama-Mu, lindungi mereka di zaman yang tidak menentu. Lindungi mereka, perlindungan ilahi, pelihara ya Bapa. Sampaikan sabda-Mu, beritakan firman-Mu lewat mulut hamba, sembunyikan di bawah kakimu, di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom semua. Puji Tuhan. Marilah kita sekarang, mari gini. Mari kita belajar tentang satu topik yang penting sekali tapi sensitif karena saya tidak mau seminar keluarga ini klise, klasik dan main aman. Saya akan ambil resiko membahas topik-topik susah. Termasuk pernikahan, perceraian, dan pernikahan kedua. Kenapa saya sebut pernikahan kedua dalam topik ini? Supaya Anda menghargai pernikahan pertama dan bagi yang bujangan mempersiapkan. Jangan main-main soal marriage. Kenapa topik ini topik yang sulit? Karena di dalam satu congregation, jemaat, jangankan kalau ribuan, puluhan pun ada beraneka ragam. Ada di antara mereka, di antara jemaat, yang pernikahannya bahagia. Tapi ada juga di antara jemaat yang sedang struggle, yang bergumul dengan pernikahan yang gak happy. Lalu mulai memikirkan untuk bercerai. Mulai mempertimbangkan secara serius. Dan semoga apa yang saya bagikan ini akan kena kepada kedua-duanya. Bukan hanya itu, tetap juga akan ada di dalam tinggal di dunia yang bobrok ini, manusia yang sudah dihancurkan oleh dosa dan tinggal di bumi yang jauh dari sempurna, selalu akan ada tak terkecuali dalam gereja orang-orang yang sudah bercerai. Baik perceraiannya itu sepihak, yang satu salah satu benar, atau dua sisi saling menyalahkan. Yang kelihatannya berfondasi untuk perceraian itu, tapi juga ada hal-hal yang sifatnya tidak fundamental. Baik itu kesalahan sendiri atau kesalahan pasangannya. Dan sekarang juga di antara yang bercerai, yang hidup sendiri ini, kalau masih muda apalagi, lagi mikirin untuk nikah lagi. Lain cerita kalau orang janda ditinggal mati atau duda. Maka tidak menjadi isu. Yang menjadi isu dan kontroversi adalah yang tidak karena meninggal dunia, tapi cerai hidup. Dan sebagai seorang gembala, pusing kepalanya di mana? Semua harus tergembalakan, kasus per kasus tentunya, tapi dari mimbar tetap dari waktu ke waktu bersuara untuk memberikan garis besar. Nah inilah kesempatannya saya ambil untuk menggembalakan Anda. Semua di dalam kategori yang saya sebutkan. Tapi saya tidak akan main aman. Saya akan bahas dari sisi hati Tuhan. Kita harus mengerti dulu. Termasuk yang bujangan, Anda tahu bahwa marriage itu kompleks. Jangan sampai Anda masuk di situasi komplikasi, karena itu jaga kemurnian hati.
Persiapkan diri. Saya ajak kita buka bersama-sama dari cerita Yesus di Matius pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 10. Kita tidak baca semua, nanti saya ayat per ayat ya. Karena panjang, saya akan kupas ayat demi ayat. By the way, katakan pernikahan. Tahu nggak, pernikahan itu sudah ada sebelum government atau pemerintahan itu ada. Dan pernikahan itu sudah ada sebelum kebudayaan itu tercipta. Dan pernikahan itu sudah ada sebelum ada masyarakat maupun gereja. Pernikahan itu idenya Allah. Sejak Adam dan Hawa. Itulah sebabnya penting sekali untuk kita bahas suatu institusi ilahi yang usianya sudah purbakala. Dan hari ini semacam seminar, karena itu saya akan masuk ke hal-hal teknis dan praktis. Banyak mikir ya, gak apa-apa. Dan nanti Anda bisa mencatat. Tapi saya berusaha terus untuk membawanya kepada practical solution atau solusi-solusi praktis. Mari kita lihat ayat pertama tentang perceraian, ini cerita Yesus. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lihat itu, orang banyak berbondong-bondong, kan pasti banyak kebutuhan. Ada 1000 orang ya 1000 masalah. Tapi Tuhan itu berhikmat. Tuhan itu dahsyat. Dia memberi kita semuanya satu pakem, patokan, satu standar. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Hati Tuhan itu selalu ingin menyembuhkan. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Tuhan itu selalu ingin menyembuhkan. His heart, hatinya itu selalu ingin kita pulih. Dan kalau kita sudah pulih dan kita baik-baik saja, hati Tuhan itu selalu ingin membuat kita utuh. Jangan ada satu lagi yang gugur imannya. Jangan ada satu lagi pernikahan yang hancur. Minimal kalau bukan demi Tuhan, demi keturunan, demi anak-anakmu. Tuhan itu hatinya kayak gitu. Dia tuh kemana-mana menyembuhkan. Tapi Tuhan juga mengerti. Tuhan Maha tahu. Dia tuh sangat paham bahwa kita ini terbuat dari tanah dan debu. Dia tahu kita ini siapa. Mazmur 103. He knows who we are. Karena itu Tuhan selalu akan menjemput kita dari titik kehancuran. Dan dia ingin bulu patah terkulai tidak dipatahkan. Bulu yang sudah pudar nyalanya tidak dimatikan, tidak dipadamkan. Dia itu ingin menjemput kita dari titik kehancuran dan membawa kita ke titik pemulihan. Itulah sebabnya Tuhan itu adalah shepherd. Dari semua sebutan Tuhan, salah satu yang paling romantis adalah dia adalah gembalaku. Seorang shepherd, saya ngerti, kalau seorang evangelis, penginjil keliling, bisa datang, sikat, nggak masalah. Tapi gembala itu yang hidup bersama umatnya. Dan dia tahu bahwa umatnya punya kebutuhan yang beda-beda. Dan Tuhan itu sebagai seorang gembala, dia itu ingin merajut, ingin membalut. Itu hatinya Tuhan. Makanya saya percaya perintisan gereja, kalau kita mau hit and run KKR doang, gampang. Seperti yang Anda lihat tadi itu 52.000. Itu di stadion, tadi yang kita lihat video itu di stadion World Cup yang akan dipakai nanti. Kita pakai dulu tuh KKR. Kalau kita mau keliling gitu, mungkin hari ini kita sudah jamah juta. Tapi to me seorang gembala memulihkan satu sampai tuntas, sampai hubungannya itu sehat. Keluarganya sampai sungguh-sungguh pulih dan manis mesra, itu bagi saya sama sukacitanya kalau enggak lebih sukacita daripada melihat 500.000 orang. You have to know your father's heart in this church. Harus tahu hatinya Bapak. Makanya merintis gereja, mendirikan gereja itu bukan gedungnya. Pelayanan yang terus-menerus berlangsung memuridkan orang. Mengirimkan misionaris gembala ke sana, ditanam di situ. Itu mengayomi jadi ortu, jadi orang tua. Itu pekerjaan sesungguhnya. KKR itu perlu, tapi itu tidak bisa menuntaskan. Itu hanya tuntas lewat pemuritan. Karena itu hati saya hari ini juga berteriak. Saya ingin sekali yang bujangan di sini menikah dengan bahagia. Tapi untuk menikah dengan bahagia, Anda harus jaga kekudusan. Karena Tuhan tidak pernah memanggil pernikahan sebagai ajang kebahagiaan. Pernikahan itu dicipta oleh Allah sejak Adam dan Hawa untuk pengudusan. Tuhan itu
Mempertemukan dua insan agar mereka itu bertemu di pelaminan itu bukan tujuannya untuk kebahagiaan loh. Tapi tujuannya supaya melayani maksud-maksud Kristus. Memang harus ada feeling sih, memang harus ada romantisme. Tapi itu bukan everything. Tujuan pernikahan itu nomor satu, Efesus 5, enggak usah dibuka. Yang kumaksudkan kata Paulus, rahasia ini besar tentang pernikahan kudus. Yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Pernikahan dicipta untuk Kristus. Bukan untuk kita, meskipun kita yang nikah. Untuk menjadikan dua orang itu sempurna gambarnya, laki-laki dan perempuan, gambar dan rupa Allah. Tujuan pernikahan itu holiness, bukan happiness. Bahkan bukan double happiness, swangsi biasanya kalau orang Tionghoa menikah. Tujuannya adalah untuk holiness. Makanya itu orang yang kejar happiness, bisa kapal karam untuk pernikahannya sekalipun mereka jadi bucin. Budak cinta, ujungnya nanti bunci, buenci, benci bukan bucin, baby. Tapi kalau orang itu mulai dengan holy, dia akan whole, dia akan utuh. Saya tidak sarankan cara kuno, oke? Nanti zaman dulu, zaman nenek-nenek kita, belum sampai nenek moyang lah, belum jauh-jauh. Engkong dan mak kita dijodohkan, langgeng itu sampai mati setia dan saling cinta. Daripada sekarang anak-anak muda pilih sendiri dari umur 14 sudah cium kiri kanan. Gak jadi apa-apa. You kira cinta is the greatest, you're wrong. Love bukan cinta, kasih itu terbesar. Karena ujungnya nanti pernikahan itu dibentuk karena kasihnya. Bukan karena cinta di depan. Tapi kalau gak cinta ya jangan. Ya sudah kalau pas Filipina gitu aku menikah sama orang ini sama sekali bukan tipeku. Dia bangun tidur nanti ikut terus mati. Lihat dia, aduh mati aku. Saya dulu pernah ngajar kok, sebagian Anda pernah dengar, sebagian Anda adalah jemaat pemasa saya zaman dulu, tapi sekarang kita semua punya anak dan kita sudah besanan. Cuma dulu waktu zaman masih muda, Anda ingat beberapa yang ikut sama saya, ajarin checklist kan? Romantis itu checklist yang keberapa? Ketujuh, yang ke-1 itu takut akan Tuhan. Kita harus mengerti dulu, karena itu kalau kita tahu bahwa pernikahan itu seperti itu, hati Tuhan dulu ya kita tahu. Pertanyaannya bukan lagi, am I happy? Tapi am I faithful? Kalau kita covenant thinking, kalau pikiran kita itu pikiran perjanjian. Covenant atau perjanjian dengan Tuhan, pikirannya bukan melulu. Bagaimana pernikahan ini melayani aku, bagaimana pasanganku buat aku happy dan utuh, bukan. Tapi saling. Pemikirannya bukan lagi, am I happy? Aku bahagia enggak? Tapi lebih ke, am I faithful? Aku setia enggak? To God, pertama-tama ke Tuhan. Lalu kepada pasangan. Lalu kepada anak cucunya tentunya. Kepada gereja. Mari kita lihat ayat 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Biasa orang-orang Farisi itu. Mereka bertanya, mencobai apa sih? Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja, dasar munafik? Orang-orang Farisi zaman itu ada 2 guru besar. Guru yang satu benar-benar radikal total. Dia berkata, pokoknya Tuhan benci perceraian. Titik, saya setuju, titik. Tetapi dia tidak memberi solusi kepada orang-orang yang hidupnya hancur. Dan dia tidak melihat kasus-kasus khusus di mana bukan salah satu pihak itu, tapi yang satunya lagi selingkuh. Dia nggak mau tahu. Pokoknya rabi pertama berkata, lu kalau cerai, ekskomunikasi. Artinya, kamu langsung out dari sinagoga. Langsung terjadi persekusi rohani atau aniaya. Aniaya sosial terjadi. Mereka seperti dikucilkan. Dan rabi-rabi seperti ini adalah rabi-rabi yang tidak bisa jadi jawaban. Dia pokoknya keluarkan legalisme atau pokoknya legalistik. Pokoknya begini hukumnya. Kamu cerai? Kamu orang yang layak patut masuk neraka. Tapi satu rabi yang satunya lagi itu beda. Dia lebih populer. Dia bukan rabi yang menghakimi tapi maha menerima. Rabi itu berkata, boleh orang cerai. Yang dimaksudkan adalah laki-laki menceraikan istrinya kalau laki itu sudah bosan. Di zaman Yesus itu ada 2 macam rabi itu. Yang rabi satunya lagi yang, kalau gue udah bosan sama istriku gitulah. Boleh cerai, asal cerainya baik-baik ya. Di bumbu-bumbu. Mau dikasih gula-gula, bau ya bau di hadirat Allah. Kita semua tahu hati nafsu, kita semua tahu itu aji mumpung. Kalau ada orang yang namanya panjat sosial, ada orang yang kutu loncat nikah. Mumpung nih, ada jalur, kita pakai jalurnya. Asal ada surat Musa, tanda tangan segalanya, baik-baik semuanya secara agama. Udah, bye. Dia tidak jadi pendosa di mata masyarakat, tapi Tuhan lihat motivasi hatinya, karena Tuhan melihat hati dasar pendosa.
dia bisa ceraikan, bosen. Istri masa muda sih, tapi sekarang sudah tidak muda lagi, jadi sekarang cari istri muda. Itu yang terjadi. Yesus dilempari pertanyaan seperti ini. Kira-kira jawab Yesus gimana? Karena ini komplikasi, kompleks banget ini. Ini kalau operasi itu nggak bisa 6 jam. Ini bisa 12 jam operasi kayak gini. Tapi Yesus bisa jawab cuman dalam waktu 12 ayat. Hebat. My God. Kita lihat sekarang ya. Ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca? Langsung dicacah sama Tuhan daging cacah. Back to the Bible. Katakan kanan kirinya, back to the Bible. Kembali ke Alkitab. Bagus sekali. Berarti kan kalau back to the Bible, berarti back to God's heart. Kembali ke hati Tuhan. Dan karena kembali ke hati Tuhan, akan kembali ke hati sendiri-sendiri. Memang tidak semua yang bengkok bisa diluruskan di hidup ini. Suatu hari kita semua akan menjawab Tuhan untuk setiap keputusan kita. Termasuk soal pernikahan, perceraian, pernikahan lagi dan sebagainya. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Biar kata-kata Tuhan menggema di hati kita. Tidakkah kamu baca kembali ke Alkitab? Dan kita langsung tahu bahwa di ayat 4, pernikahan adalah rancangan ilahi. Dia gak boleh main-main. Karena Tuhan dikatakan di Alkitab sejak semula. Tadi kan saya katakan, sebelum ada pemerintahan, sebelum ada masyarakat, sebelum ada budaya, sebelum ada gereja. Sejak semula, menjadikan mereka, berarti itu rancangan Allah. Bukan ide kita. Kalau kita tahu pernikahan sepenting itu, kita harus mempersiapkan diri waktu pacaran, bahkan sebelum kita mengejar lawan jenis kita. Orang tua juga harus bisa mempersiapkan anak-anaknya. Kita boleh punya selera humor, kita bisa bercanda, jangan terlalu uptight lah, terlalu serius, nanti kaku, semua orang jadi tegang, betul. Tapi kalau keputusan, tidak boleh guyonan. Keputusan gini gak boleh main-main. Kita harus approach, mendekati semua segala sesuatu yang merupakan keputusan penting dan rancangan Allah itu dengan penuh doa, pertimbangan akal budi, dan juga penuh nasihat yang benar. Karena kita kalau orang-orang bujangan tidak cari pacar, saya ingatkan, Anda cari istri. Kalau saya didekati orang umur 14, Pastor Philip boleh gak saya pacaran? Saya bilang, kamu cari istri. Enggak, kalau gitu ya jangan cari dulu pacar. Seserius itu? Iya. Karena kita langsung ngerti sekarang. Pacaran kan cikal bakal mau nikah. Jadi karena itu jangan pernah main-main dengan romansa. Karena itu adalah jalan masuk menuju ikatan. Mungkin apa yang saya katakan tidak populer. Karena apa salahnya toh? Pacar umur 14 diganti lagi 16. Ya kalau kita mau tidak sanggup tanggung jawab sama diri sendiri ya boleh. Tapi kalau kita mau tanggung jawab sama Tuhan, jangan. Karena itu melibatkan banyak loh. Kalau orang yang bujangan dulu ya, itu melibatkan orang yang kamu sukai. Itu melibatkan keluarga mereka. Itu melibatkan dirimu sendiri, keluargamu. Melibatkan jauh lebih rumit dari yang kau kira. Lebih dari sekedar I love you. Jangan yang menikah, jangan pula yang bujangan, teman tapi mesra. Karena kemesraan ini, lo kok cepat berlalu. Jangan main-main my friend. Kemesraan tidak pernah diciptakan untuk coba-coba. Kemesraan itu adalah cikal bakal cinta kasih untuk waktu yang lama. Kalau Anda suka sama orang, tidak ada yang melawan. Silahkan. Setiap musim berganti suka yang lain. Gak apa-apa ada orang yang suka mudah jatuh cinta, apalagi gitu mikir dulu lain kali. Ada orang yang langgeng cintanya, ya tunggu kalau memang itu jodohmu tidak akan lari kemana-mana. Hanya karena kau suka bukan berarti kau harus lakukan sesuatu terhadap itu. Kalau kemesraan hanya dalam perasaan, it's okay, it's your right, itu hakmu. Tapi kalau kemesraan sudah mulai dalam perbuatan dan mulai melibatkan dan mulai menjanjikan dan memberi harapan, then be responsible, belajarlah tanggung jawab dengan anak orang. Belajarlah tanggung jawab dengan orang lain juga. Amin Bapak Ibu. Karena manusia bukan sepatu, coba gak cocok, coba size-nya gak pas. Feelings, God created it to be for the Lord. Perasaan dicipta Tuhan untuk orang lain. Nah orang yang sudah menikah juga sama. Ya, hati-hati dengan yang begitu-begituan kalau bukan dengan istri maupun suaminya.
Tuhan secara semula menjadikan mereka laki dan perempuan, dan firman-Nya ayat 5, dan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ngomong soal marriage nih, pernikahan. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi kita tahu bahwa pernikahan itu tujuannya adalah untuk menjadikan mereka one flesh atau satu daging. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Ini saya kasih sedikit tips juga, kalau sudah menikah tinggalkan sifat bujangan. Orang yang sudah menikah bisa punya me time, boleh. Tapi itu akan naturally secara alami. Mau nggak mau ya nggak mungkin kita bisa bareng terus, nggak bisa. Tapi jangan menuntutnya dan jangan ciptakan sendiri. Usahakan kebersamaan, bukan sendiri-sendiri. Reuni pergi sendiri, itu kan reunimu. Reuni pergi bersama. Lalu habis itu bedakan, jangan gini loh, aku punya my friend, your friend, temanku, temanmu. Sudah nggak ada. Udah gak ada sorokan rahasia. Usahakan kebersamaan, itu pun gak mungkin bisa terus bersama kok. Apalagi nanti kalau punya anak, ada kesibukan ini itu. Jangan kau sengaja pun secara tidak sengaja tidak bisa selalu bersama. Me time pasti tercipta. Tapi kalau kita menciptakan ruang di mana tidak ada pasangan kita yang sah di dalamnya. Dan ruang itu penuh privacy, hanya aku dan teman-temanku, ini temanku bukan temanmu. Ya. Lalu kita menciptakan ruang-ruang seperti itu berlawanan dengan amanah Tuhan untuk nikah dalam pernikahan. Karena Tuhan punya amanat adalah menjadikan mereka satu daging, satu dalam segala sesuatu. Your money, my money, papamu, papaku. Gak boleh terdengar lagi. Boleh ngomong gitu tapi tonasinya beda. Papa gimana? Papa siapa? Papamu, gak apa-apa. Jadi bukan waktu marah, papa, gitu lah enak lo ngomong. Mama, gitu nggak boleh. Bukan lagi mama lu, mama gua. Tapi sudah papa mama kita. Hati-hati dengan yang seperti itu, janganlah memisahkan diri dengan pasanganmu kalau Tuhan sudah persatukan, Tuhan benci perceraian. Kadang-kadang perceraian sudah terjadi sebelum orang itu cerai. Dia sudah menciptakan rongga antara dia dengan pasangan yang Tuhan berikan kepadanya. Keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ternyata Tuhan itu benci perceraian. Saya tidak usah buka di kitab Maleakhi, itu sangat famous sekali atau sangat terkenal. I hate divorce. Aku benci perceraian. Tanamkan, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia mau coba diskakmat lewat pertanyaan orang Farisi ini. Tuhan bilang, tidakkah kau baca, balikin Alkitab, sekarang balikin ke hati Bapak. Bukankah Tuhan berkata, tidak boleh diceraikan manusia? Diingatkan, kamu tuh tanya padahal sudah tahu jawabannya. Allah membenci perceraian. Itu nggak usah ditanya. Kalau kita punya pasangan dan kita sudah tinggal lama bersama-sama, kita langsung tahu apa yang dia benci kan. Kadang-kadang dia toleransi demi apa, tapi kan nggak bisa diubah watak. Itu misalnya ada pasangan kita itu yang benci sekali sama cicak. Kita cicak, usir. Jangan pada waktu begitu, kita pakai logika. Apalagi kalau yang laki ya kan gitu aja loh. Malah diambil takut-takuti. Itu cinta bisa berubah warna seketika. Jangan salahkan dia, kasihnya tetap. Kasih tanpa syarat, tapi kasihnya terhadapmu lebih untuk mengampuni. Dia tidak akan mengagumi. Ya, kalau dia memang benci cicak, ya usirlah itu cicak. Jangan paksa dia, dia benci itu kok kita mau memaksakan kehendak kita. Dan mencoba mengubah dia. Kecuali kalau dia malam hari menggigau, cicak. Nah itu perlu kelepasan kalau dia menggigau itu terus. Tapi kalau itu sudah jadi personality kepribadiannya, terimalah dia apa adanya. Kan sudah satu paketnya untuk Anda berkata I do atau saya bersedia. Ada juga yang gak suka kecoa. Saya itu pernah sekali ya. Saya setelah di Ungaran itu melayani mengusir setan, gagah perkasa. Pastor Yu ingat ya. Tiba-tiba setelah selesai itu mungkin Tuhan izinkan untuk merendahkan hati setelah kemenangan besar. Jalanlah Mickey Mouse. Waktu Mickey Mouse datang, setan saya tidak gentar. Mickey Mouse datang, saya langsung wah naik ke atas sofa. Dan diketawain sama Pastor Yu dan kawan-kawan yang lain. Waktu zaman puluhan tahun yang lalu, wah mereka itu jahat sekali. Kok malah mereka semua ketawa, bukan. Tapi karena kita dekat. You know I hate certain pests, saya nggak suka. Beberapa hal, jangan tahu kau ubah. Ya terimalah saya apa adanya. Apalagi Tuhan benci perceraian. Jangan kau ganti. Itu sudah karakternya. Sudah jangan kau coba ubah Tuhan dengan situasimu. Masa Tuhan gak ngerti? Jangan bicaranya gitu, bahasa itu tidak mempan. Bahasa itu adalah bahasa yang kurang responsibel.
kurang peka, kurang sensitif dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang aku benci perceraian, titik sudah. Jangan coba ubah karakternya. Tapi kenapa ada kasus tertentu diizinkan? Itu berarti Tuhan bertindak out of character karena memahami situasi itu. Ada hal-hal tertentu yang akhirnya diluluskan bukan karena Tuhan mau, tapi karena memang bisa jadi itu plan kedua bagi sebagian orang. Kalau memang situasinya tidak bisa lagi berubah. Pahami dulu hati Tuhan. Tuhan Yesus kan ditanyai, boleh gak cerai? Tuhan bilang, Bapak gimana? Bapak benci. Oke, itu sendiri langsung eliminasi secara alami semua pertanyaan yang lain. Tapi nanti Yesus berkata, mari kita lihat ayat 7, kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai? Jika orang menceraikan istrinya, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula, tidaklah demikian dengan kata lain, tapi sejak awal itu bukan ide Bapa. Tidak pernah cerai itu inisiasi dari Tuhan. Meskipun Yesus sendiri pernah di lain perikop berkata, tidak boleh diperbolehkan cerai kecuali karena perzinahan. Kalau perzinahan oleh salah satu daripada suami atau istri itu, maka itu adalah keputusan bebas dia, hak bebas manusia. Tidak pernah jadi inisiatif Allah. Allah yang mengusahakan perceraian mereka. Tapi kalau akhirnya salah satu itu bersikeras mau selingkuh dan tidak mau berubah, akhirnya pernikahan itu kandas dan Tuhan izinkan kecuali karena perzinahan. Even so, bahkan saat itu pun bukan ide Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan. Karena kekerasan hati yang selingkuh itu. Atau bisa jadi kekerasan hati yang diselingkuhi, yang dikhianati. Tidak kalah loh, kadang-kadang sama hebohnya. Yang salah heboh, yang benar padahal jadi salah, itu juga banyak cerita seperti ini. Akhirnya tidak mau ngampuni, sungguhan, benci setengah mati, turun-temurun, kutuki. Suasana bisa berabe. Dan akhirnya Tuhan izinkan plan B, itu pun bukan karena ide Allah. Sebab ide Allah itu plan A. Plan A rencana Allah semula selalu utuh, selalu sembuh, selalu pulih. Tidak pernah Tuhan itu menginisiasi ya, yang namanya kehancuran. Pahami dulu ya, saya akan masuk dari sisi hati Tuhan dulu. Sebelum nanti kita masuk ke ya dan enggak. Nanti ada poin-poin yang membuat Anda jadi mengerti bagaimana caranya menelusuri. Bagi yang belum nikah, bagi yang sudah menikah, bagi yang pernikahannya geronjalan, bagi yang sudah bercerai. Saya harap semua orang memperoleh solusi dari Tuhan. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian soalnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Ya enggak usah ekstrim, murid-murid kan gitu kan. Ya, mereka semua diberitahu, Petrus diberitahu, ditanyain, aku mau cuci kakimu. Dia nggak mau, Tuhan tegur dia, kalau kamu mau kamu nggak bisa dapat bagian dalam pelayanan. Karena aku perlu cuci kaki kalian itu kotor, nggak perlu cuci badan, kalian sudah bersih oleh firman. Oh iya, oke kalau gitu sekalian cuci kepalaku. Murid-murid itu selalu jatuh di salah satu ekstrim. Kenapa sih nggak bisa ke tengah? Tidakkah kau baca, kembali ke Alkitab dan belajar kenal karakter Bapak dulu, hatinya sebelum Anda memutuskan namanya pernikahan, perceraian, pernikahan kedua. Anda bisa lihat hati itu enggak, dari hati itu nanti akan banyak hal enggak jadi keputusanmu itu. Karena tiba-tiba Anda mengerti hatinya Bapak. Atau bisa jadi terpaksa harus terjadi, tetapi Anda hati-hati dalam memasuki sesuatu yang belum Anda mengerti. Murid-murid itu berkata, kalau gitu hanya hubungan antara suami istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Tuhan itu baik dan hikmat jawabannya. Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Kita tidak bahas di sini. Karena Tuhan bilang sama murid-muridnya, aku menghadapi Farisi. Kita ngomong nanti. Tapi intinya ya, dia ngomong sama murid-muridnya. Murid-muridnya itu nyeletuk tidak pada tempatnya. Padahal Yesus sedang menghadapi oposisi. Mereka tuh tidak ngerti. Seperti anak kecil gitu loh. Yang ini lagi menghadapi musuh. Anak berkata, permen ma, ayo ma pulang ma, ayo ma ke McDonald ma. Ini anak-anak kayak gitu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Nanti kamu akan ngerti. Suatu hari kamu pun jadi rasul. Nanti suatu saat kamu akan mengerti gimana membedakan kasus per kasus. Tapi sekarang kamu nangkep dulu kata-kataku. Kamu kenal dulu hati Bapak. Jangan asal bunyi dulu. Mulut jangan asal bunyi. Jangan asal komentar. Kamu pahami dulu hati Tuhan. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain.
Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa dapat mengerti? Hendaklah ia mengerti. Tuhan itu bijaksana, dia tidak kasih konklusi. Tapi dia kasih hati, dia tahu, diberitahukan pada dasarnya. I never will plan for anyone's divorce. Tuhan kata, tidak ada di plan aku. Coba bolak-balik itu buku, setebal apapun, kau tidak akan dapat dikata, aku berkenan akan perceraian. Tidak ada. Orang menikah, sudah by accident dulu atau kecelakaan, hamil di luar nikah. Tidak pernah di dalam kamus Tuhan, hamil dulu sebelum nikah. Aku berkati. Tetapi kalau orang itu akhirnya begitu, gimana? Kita punya pilihan. Aborsi aja itu anak. Atau biarkan habis itu mereka hidup di dalam perzinahan. Atau setelah itu, biarkan mereka habis itu hidup loose, lepas. Udah gak jadian, udah diputus, papa mamanya marah. Apalagi yang wanita. Udah, lalu habis itu yang ini, single parenting sendiri, yang itu padahal mereka berdua mau dipulihkan. What to do? Main aman aja, usir aja mereka jauh-jauh dari kita supaya kita gak kontroversi. Atau kita ngerti hatinya Tuhan dulu, hati Tuhan itu ingin pulih, bulu patah terkulai, gak akan tambah dipatahkan. Sudah tanggung patahkan. Kayak kita ada luka ya, luka kering lalu habis itu kita gak sadar ngomong sama orang, kita koek-koek begini, lalu dia sudah mau buka, kalau kita jadi orang sifatnya gini, tanggung, langsung disobek. Kalau Tuhan enggak loh, sama Tuhan itu serobek apapun sudah tinggal jatuh, sama Tuhan pasti akan ditempel, dijahit satu-satu. Tuhan kita itu telaten, Tuhan kita itu gembala, tidak ada orang setelaten Tuhan. Pikirannya itu selalu bulu patah terkulai, harus kusambung kembali. Makanya itu penggembalaan itu paling susah. Sekarang menjelaskan kenapa Pastor Yu rambutnya ubanan. Tapi kok masih tebel ya? Shampoo-nya apa? Shampoo-nya Firman. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini bagi siapa yang mengerti dia akan mengerti. Kamu nanti akan lihat. Oke, saya kasih beberapa poin-poin di sini simpel aja. Yang pertama dulu ya. Pernikahan adalah rancangan Allah dan bukan ide manusia. Pahami dulu, kita harus mengerti bagian ini dulu. Itu sudah jelas ya, jadi saya tidak perlu jelaskan lagi. Poin kedua. Tidak apa-apa munculkan dulu nanti, nanti kita terakhir semuanya waktu muncul, Anda bisa foto bersama. 2, Tuhan membenci perceraian. Oke, kita tidak perlu berdebat soal ini. Tuhan benci perceraian. Kalau gitu gimana dong? Tuhan benci aku dong, aku sudah cerai. Mungkin sebagian di antara Anda, saya tidak perlu aja tanya siapa, angkat tangan, pasti ada. Pasti ada. Gereja 100 orang aja ada. Gereja 50 orang aja ada, gereja 20 orang aja ada. Gereja 10 orang aja ada, apalagi di negara yang perceraian prosentasinya tinggi banget. Dan jangan kaget loh ya, Indonesia itu tinggi sekali tingkat perceraiannya. Kita dulu kan kira, oh enggak, Indonesia aman. No, tinggi. Saya enggak tahu tingginya persisnya berapa, per berapa orang itu satu orang cerai saya enggak tahu. Tapi tinggi. Kita taruh dulu di garis besar haluan dulu. Tuhan membenci perceraian. Dan saya tambahkan, ini memberikan satu ruang untuk diskusi dengan Tuhan. Dan menganggapnya sangat serius. Oke, cerai itu sesuatu yang serius. God takes every divorce seriously. As he takes every marriage seriously. Tuhan itu menganggap setiap pernikahan itu serius dan Tuhan menganggap setiap perceraian itu serius. Ada beberapa fondasi untuk yang namanya biblical divorce. Aneh ya, ironis ya, atau pernikahan yang alkitabiah. Saya ajak kita buka saja. Yang pasti gini ya, Tuhan tidak membenci orang-orang yang bercerai. Tapi Tuhan tidak suka dengan kondisi itu. Tapi bukan berarti Tuhan tutup pintu. Karena ada hal-hal tertentu yang firman Tuhan bahkan angkat bicara di bagian lain. Nanti Tuhan Yesus memberikan wahyu kepada Paulus untuk menuliskan di 1 Korintus pasal 5, pasal 7 ayat 10-15, tolong dibuka di depan saja. Ya. Bagaimana Tuhan menganggap perceraian itu sangat serius, saya tunjukkan yang namanya biblical divorce atau perceraian yang alkitabiah seperti apa. Tapi jangan di sini yang memang gronjalan pernikahannya berkata, yes aku hari ini dapat peneguhan. Awas. Balik tidakkah kau baca? Aku membenci perceraian, jangan kau pakai ini. Oke, tapi saya menunjukkan bahwa our God is wise. Barang siapa mengerti, dia akan mengerti. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku. Ditekankan oleh Paulus, ini bukan opini, ini firman.
Dalam tulisanku bagian ini wahyu langsung dari Kristus. Bukan aku, tapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Oke? Lanjut. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Bisa nggak kalau masih muda? Atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Sudah disekak, ditutup dua sisi sama Tuhan. Istri nggak boleh ceraikan suami, suami nggak boleh ceraikan istri. Kalau Tuhan pakai bahasa Singapura, dia akan berkata, you can always talk lah. You can always talk to me. Tuhan itu nggak pernah kehabisan akal sebenarnya kalau kita nggak keras hati. Akan ada selalu solusi. Nggak pernah saya itu ngomong sama Tuhan sepanjang hidup saya. Baik saya dengarkan langsung atau tidak, nggak masalah. Never, nggak pernah sekalipun saya sendiri alami secara, saya kasih kesaksian pribadi. Nggak pernah dalam suasana yang paling jutek, apapun juga yang paling jedok rasanya sudah jalan buntu kalau saya datang ke Tuhan itu selalu dia buka jalan. Bisakah Tuhan memberkati hanya lewat pernikahan pertama? Hai bujangan terutama, siapkan sungguh-sungguh dong hidupmu jadi bejana. Pernikahan pertama dan kedua ya saya beritahu ya, sami-sami 6-7 lah, 11-12. Anda menikah dengan pasangan Anda, misalnya Anda wanitanya, laki itu nanti sama kok, hidungnya juga satu, lubangnya dua. Orang pertama suami satu, rumah kedua, tetap matanya juga dua. Mulutnya juga satu, dalamnya ada lidah. Sama lah manusia itu, cuman bedanya adalah minus trauma kali atau cintanya. Tapi kalau kasih dengan siapapun juga Anda akan dibentuk untuk mengasihi. Sungguhan itu. Memori itu kan kau ciptakan dan usahakan, mau memori indah, memori buruk, yang membuat seorang suami itu sangat sedih ketika ditinggal meninggal oleh istrinya atau sebaliknya. Itu memori indah yang mereka ciptakan bersama. Mama enggak bisa loh, mama terus ingat papa, itu memori indah. Dan memori indah itu tidak langsung mereka lahir punya, tapi sesuatu yang mereka buat bersama. Itu membuat susah ketika kita ditinggal mati oleh pasangan kita. Ya, sampaikan salam kepada pasangannya. Jadi sebenarnya ya, mau menikah pertama kedua ketemunya juga orang. Selama ada orang sama. Cuman hanya yang pada pertama orang itu sudah keras hati. Gak mau gua udah gak mau sama lu. Saya udah gak mau sama dia, pokoknya aku tutup pintu. Ya sudah. Jangan sampai nanti di pernikahan kedua dibentuk di hal yang sama kita gagal lagi. Karena sampai kapanpun 6-7, 11-12 lah. Sama saja. Saya gak ngomong bahwa semua orang sama. Enggak. Cuman semua orang itu tetap orang berdosa. Jadi why look forward to the next one? Finish this one lah. Selesaikan ini, sempurnakan. Kecuali kalau player. Kalau player ya dia pasti maunya lagi. Selalu stok baru lebih baik daripada stok lama. Karena itu sudah namanya penyakit jiwa. Sorry ya kalau saya ngomong apa adanya. Itu berarti sudah penyakit jiwa. Memang sudah niatnya dosa. Tapi kalau enggak, saya ngomong gini, membuat tertuduh enggak kalau orang yang sudah bercerai? Bukan, saya harus tutup pintu itu. Tapi saya akan memberimu solusi. Makanya Alkitab berkata, Tuhan membenci perceraian dan menganggapnya sangat serius. It is human decision at the end. Bukan his decision. Tapi dia bisa mengizinkan. Nah, kita lanjutkan. Ayatnya belum selesai tadi. Munculin lagi. Sampai mana tadi ayatnya? Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan. Ini bukan Tuhan ya, ini opini Paulus. Tapi pun jadi firman. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman. Ada seorang laki-laki punya istri bukan orang Kristen. Dan perempuan itu yang gak Kristen mau hidup sama dia. Jangan loh ya kamu ceraikan. Kamu harus menangkan jiwanya. Kalau yang sana Kristen, satunya istrinya bukan. Tapi perempuan itu masih mau. Terus dalam pernikahan ini janganlah berkata, oh lalu tiba-tiba istriku bukan orang Kristen, aku ceraikan. Ayo senang sama siapa? Atau yang sebaliknya, lihat ayat 13. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Alasan mungkin suaminya itu tidak kenal Tuhan lalu dia mau, nggak mungkin lah. Seorang wanita kalau sudah berani bercerai kayak gitu, sudah pasti bahasa Surabayanya ada yang tampan nih. Sudah ada yang mau menerima dia. Nggak gitu dia nggak mungkin berani. Laki juga sama lah. Pasti sudah ada janji, ada sesuatu. Tuhan tuh lihat kok hatinya, bengkok hatimu. Kayaknya seolah-olah cengli atau masuk akal sekali. Tapi Tuhan tahu ayat 14 munculkan. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Ya sudah itu menjadi bebanmu. Kalau dulu sebelum nikah sudah tahu jadian dengan pasangan tidak sepadan. Ya sudah itu resiko tanggung penumpang ya doalah. Dan kejar anak-anakmu supaya anak-anakmu ke gereja.
Tapi kalau semuanya kejadiannya salah satu terima Tuhan setelah menikah, ya Anda juga harus tetap setia. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ayat terakhir ayat 15 munculkan. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai. Ini mau bercerai, kata mau itu bukan, cerai yuk, bukan. Tetapi dia itu kumat-kumatan dan benar-benar orang itu abandon you. Dia yang meninggalkanmu. Baik itu lewat selingkuh atau tidak. Pokoknya orang yang tidak beriman itu memberimu tidak memberimu pilihan lagi. Dan dia memberimu misalnya ultimatum. Kamu nyembah berhala atau aku ceraikan kamu. Jangan langsung berkata, yes, aji mumpung di hati Tuhan melihat. Yes, akhirnya doaku terjawab, bukan jawaban doa. Anda berkata, janganlah Pak, janganlah Pak. Aku tetap jadi orang Kristen, aku tidak mungkin nyembah berhalamu. Tapi jangan ceraikan aku demi anak-anak, jangan demi Tuhan. Lalu dipukuli misalnya, dipukuli. Ya kalau pukuli sudah urusan polisi. Kekerasan rumah tangga lalu gimana, akhirnya pada satu titik saya tidak mau kembangkan ilustrasi ini, satu titik Anda tidak punya pilihan. Dia yang menceraikanmu, meninggalkanmu. Dalam hal demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ada kata tapi itu luar biasa. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera itu disclaimernya awal. Tapi, jujur loh ya, jangan manipulasi. Paulus berkata, jangan pakai ayat ini, dikasih tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Itu kalau nulis cek, ada tulisannya sekian ribu juta dan sebagainya, sekian sen. Only, itu kasih only, dicoret di situ, tidak bisa ditambahin nolnya. Dikasih only itu, tapi only. Remember, Tuhan tetap benci perceraian. Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera itu dalam konteks pernikahan. Allah memanggilmu untuk utuh. Sekalipun konteksnya itu tidak utuh banget. Satu percaya, satu non-Kristen. Tetap Allah tidak mengendaki karena Tuhan tahu nggak kenapa? Tuhan sayang anak-anak Anda. Suaminya nak harun segalanya, ada orang yang tetap memilih untuk bertahankan supaya anaknya tidak memperoleh satu noda sejarah anak-anak cerai papa mama. Tuhan tuh bilang gini loh, hidup sekarang itu terlalu pendek kok dibandingkan dengan kekekalan. Ada value yang lebih tinggi daripada pernikahan sementara di dunia. Ini kata-kata Tuhan luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, ada beberapa alasan cerai tersebut, saya tidak sebut satu-satu, nanti kasus per kasus. Jangan dipakai jasa ini atau jalur ini, sungguhan jangan kau pakai. Tapi kalau terpaksa, kita selalu punya bahan pertimbangan yang sangat-sangat tipis namun sangat berhikmat dari Tuhan. Karena itu sebelum mempertimbangkan perceraian, jangan ya, saya ulang, ini khotbah bukan menghalalkan cerai, ini khotbah menentangnya mati-matian. Kalau saya hanya tentang, gak boleh gaya rabi salah satu itu, yang cerai masuk neraka. Tapi tanpa memberikan hikmat Tuhan, tanpa menjabarkan, tanpa memberikan solusi, tanpa menunjukkan ke hatinya Tuhan. Itu kan jadi hukum Taurat. Tapi tidak pernah menjawab pergumulan batin seseorang dan memilah-milah setiap opsi itu dengan bijaksana. Jadi saya sekarang punya khotbah ini menentang itu, tetapi saya menunjukkan pada Anda gambar menyeluruh. Supaya dalam segala keputusan yang bujangan, yang sudah menikah, yang geronjalan atau yang happy, kau jaga dari sisi hatimu dan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebelum orang mempertimbangkan cerai, sama sekali mempertimbangkan titik ini, perhatikan beberapa hal. Pastikan kau sudah mengejar yang namanya pertobatan, pengampunan. Pastikan dirimu sudah mengejar mati-matian itu dan mengejar yang namanya pastoral counseling atau counseling pastoral. Pastikan Anda sudah melibatkan umat Tuhan, tapi gak semua rame-rame, tapi melibatkan perwakilan umat Tuhan yang paling bijaksana untuk menentukan jalanmu sebelum kau timbang-timbang opsimu, supaya ada orang ketiga, dalam hal ini hamba-hamba Allah yang bisa dipercaya, yang teruji, yang mature, yang dewasa. Ada kok di setiap gereja, apalagi di gereja kita pasti ada. Untuk menimbang-nimbang hatimu apakah benar atau salah. Untuk dia jadikan sparring partner di dalam hati dan jiwa, supaya roh kita itu diuji dulu. Apakah dalam keputusan-keputusan tersebut, saya sudah mempertahankan yang terbaik, saya sudah fight, saya sudah berjuang untuk rekonsiliasi. Bapak Ibu Saudara, itu penting sekali. Kita lihat sekarang yang ketiga. Hati yang lembut menyembuhkan apa yang hati keras runtuhkan. Paham gak kalimat ini? Kan Tuhan Yesus berkata, kenapa Musa mengeluarkan surat cerai itu? Musa loh, yang menulis 10 perintah Allah loh. Yang berkata,
yang berkata jangan berzina, jangan apa. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Jadi hati yang lembut versus hati yang keras, langsung beda hasil akhirnya. Hati yang keras itu sudah tidak mau rekonsiliasi. Hati keras, apa yang hati keras runtuhkan itu hati lembut. Bisa sembuhkan. Sebenarnya banyak hal bisa selesai kalau ada salah satu sungguh-sungguh mau ngalah. Tapi memang ada kasus khusus mana yang satu ngalah pun, yang satu lagi tetap mabuk-mabukan, selingkuh, narkoba, membahayakan bayi di kandungan dan memang sudah tidak bisa diajak bicara. Kadang-kadang memang karena ulah orang lain, kata Korintus tadi, ada orang yang tidak bisa menikah juga karena ulah seseorang. Kadang-kadang juga ada kasus tapi Tuhan Yesus melihatnya sungguhan itu kasusnya. Bahwa ada orang yang sudah mengusahakan keras mati-matian, dia siap mati bahkan untuk pernikahannya memang tidak bisa kecuali dia sungguh-sungguh akhirnya mati di tangan pasangannya. Dan yang kayak begini adalah kasus-kasus khusus. Hati yang lembut menyembuhkan apa yang hati keras runtuhkan. Yang penting dari hati kita itu harus lembut. Hati yang keras itu gimana sih kira-kira? Ya orang yang bersalah, tapi hati keras itu juga orang yang disalahi. Memang gak mau minta maaf. Atau dalam pernikahan sudah dingin pada titik di mana mereka berdua atau salah satu yang mulai menarik diri. Sudah tidak menunjukkan affection atau tidak lagi mau menyalurkan cinta kasih. Dan sudah menarik diri secara emosi. Nah ini kalau terjadi terus menerus lama-lama pernikahan itu kaku. Dan dia mulai mati. Cerai bukan solusi. Karena sebenarnya hatimu sudah keras dulu di dalam hati. Selalu tanya. Bukan soal pernikahan, selalu tanya pada dirimu sendiri, hari ini kenapa hatiku keras? Di area mana di hati saya itu yang sudah menjadi dingin? Sebab hati yang keras pada ujungnya akan membunuh segala sesuatu yang kau punya, termasuk pernikahanmu. Makanya Tuhan berkata, karena ketegaran hatimu. Kita lihat ayat kita yang keempat, pernikahan kedua, ini susah. Membutuhkan hikmat yang khusus. Saya tidak berkata boleh atau jangan, kecuali kalau sudah jelas keluar dari kriteria yang Tuhan beri, yang tadi itu. Tetapi kalau memang ada kasus khusus pun, ini pendekatan yang bertanggung jawab. Pernikahan kedua membutuhkan hikmat khusus, itu gak bisa dielakkan, gak bisa kita sangkali. Dan tidak boleh gegabah. Karena itu harus case by case, kasus by kasus. Seperti yang saya katakan, biblical divorce atau perceraian yang sifatnya yang sesuai dengan Alkitab. Aneh ya kata-kata itu ya, perceraian kok bisa sesuai dengan Alkitab, tidak pernah sesuai dengan hati Tuhan. Tapi Alkitab ada berbunyi, kecuali karena zina dan sebagainya. Ada juga orang yang menikah, tapi ternyata baru ketahuan tidak pernah dijamah selama tahunan. Karena memang yang satu homoseksual. Ada banyak hal kasus-kasus modern yang belum ada mungkin, belum mencuat di zaman-zaman orang-orang Farisi itu. Tetapi bagaimanapun juga, jikalau pernikahan kedua itu susah ngomongnya, menjadi opsi, pastikan kau memasuki itu dengan hati-hati. You must enter carefully. Karena remarriage, pernikahan lagi itu ada bagasi-bagasi ekstra. Overweight itu bayar mahal. Soalnya kalau Anda ke airport diizinkan 20 kilo, Anda banyak 25, setiap kilo itu bayar saudara. Apakah ekstra bagasi pernikahan? Apa aja contohnya? Kedua keluarga yang harus dipersatukan. Itu lebih sulit daripada cocokan ginjal saat dicangkok. Tingkat failure-nya, gagalnya tinggi. Dengan usaha yang sama di pernikahan kedua, kau bisa pakai usaha yang sama di pernikahan satu, mungkin bisa berhasil loh memulihkan. Tapi di pernikahan pertama, Anda sudah malas, aku sudah gak selera sama orang itu, ya sudah itu pilihan. Apalagi, luka lama yang tidak akan pernah tertutup terus terenganga. Apalagi, perbandingan-perbandingan yang tidak bisa kau hindari. Pasti ada perbandingan. Dan itu komplikasi. Suami dan istri baru ini, lalu mereka saling menikah atau belum atau gimana, anak dengan anak, pasti ada perbandingan dan pasti ada ketimpangan. Anak sendiri, anak bawaan. Belum lagi masih ada hal-hal yang gak kelihatan seperti spiritual curse. Kutuk turun-temurun yang harus kau fight dan lawan. Karena itu sebelum Anda mau menikah lagi, jikalau ada, tanya beberapa pertanyaan ini. Satu, am I healed? Apakah aku, ini bukan poin-poin lagi ya, tapi Anda bisa catat kalau mau. Am I healed from apakah saya sudah sembuh? Atau Anda masih sakit? Dan pertanyaan lain lagi adalah, apakah sekarang hubungan baru ini untuk memasuki pernikahan lagi ini, apakah hubungan ini sekarang ku jalin dalam takut akan Tuhan? Apakah sehat? Apakah memuliakan Allah? Is my relationship now yang baru ini setelah kapal kandas nikah pertama ini, apakah ini
honoring God enggak? Atau sudah summon Leven? Atau sudah tinggal bersama? Enggak apa-apa, namanya orang sudah nikah, percayalah. Orang sudah nikah, enggak bisa cuma pacaran. Makanya enggak bisa, kalau tidak dituntun oleh Tuhan dan hamba-hambanya, enggak bisa. Pasti melenceng, sikat. Jangan pakai abal-abalan, kita pakai siapa yang bisa diundang untuk ini, langsung aja. Kalau gitu, apa bedanya dengan drive-thru di Las Vegas? Tapi kalau Tuhan namanya kita catut, kita ikutkan dalam pernikahan yang baru ini, pastikan dari awal sudah pakai cara Tuhan, sekalipun bermula dari sebuah kehancuran. Tanya, apakah Anda sudah mencari konseling yang benar-benar dipenuhi dengan kebenaran? Apakah anak-anak Anda dilibatkan, kalau sudah punya anak dalam pernikahan pertama, apakah anak-anak Anda feeling, perasaan, emosi mereka, kerohanian mereka sudah menjadi bahan pertimbanganmu sebelum masuk ke dalam pernikahan baru? Apakah Anda melibatkan mereka? Yang pasti begini ya, jangan pakai pernikahan kedua untuk menyembuhkan apa yang gak bisa sembuh di pernikahan pertama. Jangan pakai pernikahan kedua untuk menyembuhkan apa yang gak bisa sembuh di pernikahan ke satu. Itu namanya pelarian. Dan ini membuat sulit kan? Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini akan menjadi operasi yang luar biasa. Dan hasil akhir yang saya harapkan adalah tak satu pun, kalau memang perceraian tinggi di dalam bangsa dan negeri, paling tidak mulai dari gereja dulu deh. Gereja jadi contoh dan teladan, semoga, dan gereja kan luas, tapi gereja ini adalah tanggung jawab saya. Semoga di gereja ini, zero perceraian, baik anak muda yang mau menikah maupun yang sudah menikah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Terakhir, lalu kita selesai, kasih karunia Allah lebih besar daripada pernikahan manusia, itu yang kita bisa pelajari. Karena itu, kasih karunia Allah, suatu hari kita tidak hidup kawin mengawinkan. Kita semua hidup seperti malaikat. Berarti kasih karunia Allah. Thy loving kindness is better than life, kasih setiamu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji engkau, kasih setiamu lebih dari hidup. Makanya Tuhan berkata bahwa pernikahan itu bicara tentang Tuhan, hubungannya dengan jemaat, kekekalan. Meskipun pernikahan di dunia tidak akan sama masuk dalam kekekalan seperti yang kita kira. Itulah sebabnya ada beberapa ibu memilih sekalipun bagaimana meskipun tetap mempertahankan status nikahnya demi anak-anaknya. Karena dia tahu, penderitaanku di sini itu cuma sementara, tapi nanti di kekekalan anakku bisa masuk ke sana. Tradingnya jalan. Aku enggak apa-apa kok, pernikahanku enggak so happy asal aku loyal. Meskipun dua-dua tidak ada kasus seperti selingkuh atau gimana, tapi aku akan membentuknya menjadikan pernikahan ini, I'm gonna make it work man. Aku akan membuatnya berhasil. Mungkin enggak bisa seperti orang yang bucin gitu ya, tapi dalam kekudusan gimana, enggak apa-apa. Mereka 10 kali ganda, 5 kali talenta. Aku cuma 1 talenta, tapi aku jadikan pernikahan ini utuh. Pikirannya itu jauh, melampaui kehidupan ini. Demi Tuhan dan kemuliaannya. Tapi bagi orang yang sudah bercerai dan menikah lagi atau belum atau tidak, dengarkan saya di gereja ini. Asal hati Anda mau sungguh-sungguh dibentuk sama Roh Kudus, kita bisa bertobat loh. Semua kita dari dosa lama dan kita bisa menerima pengampunan yang utuh dari Tuhan. Tuhan punya pengampunan tidak pakai but atau tapi pengampunan Tuhan titik. Dan Anda bisa make it right from now on. Move forward, maju ke depan, masuk dalam keputusan apapun, baik itu urusan pernikahan atau bukan, masuklah dalam kebenaran, dan Anda bisa membangun, sekalipun pernah cerai, Anda bisa membangun hubungan berikutnya, apakah itu sampai pelaminan? Tolong dibangun sehat hubungan itu, kudus mulai saat ini Anda dengar khotbah ini. Siapa tahu nanti saya tidak menutup pintu, siapa tahu nanti saya bukan merekomendasi, oh kalau bisa tak rewind hidupmu, kembali ke situ, let's talk. Tapi kalau enggak, sudah kandas, saya harap ke depan, kalau Anda masih muda, jikalau Anda mempertimbangkan semacam pernikahan, maka pastikan mulai hari ini, hidupmu sehat di hadapan Tuhan. Kudus dan takut akan Allah. Itulah hati Yesus, hati gembala kita. Semoga ini bisa menjadi patron. Khotbah ini sampai kita mati pun khotbah ini akan sudah dokumentasi, akan menjadi terus kompas gereja ini soal pernikahan, perceraian. Jangan ada. Tapi kalau ada pernikahan kedua, saya berdoa semua jemaat hidup di dalam koridor kebenaran. Terbaik, sempurna. Kalau nggak bisa kebenaran, sekalipun muncul dari kehancuran, kebenaran lagi. I love you. God bless you. God bless your family. Mari kita semua bangkit berdiri.